wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas kelompok pertama biostatistik yang disusun oleh Nia Krisanta Leskona dan Nurul Latifah dari kelas B4. Kita mulai saja. Yang pertama adalah uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecamatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Ini menurut Aswar 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Alat ukur uji validitas seperti kuesioner. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran validitas diantaranya dapat menggunakan rumus korelasional, poin biserial, dan dibantu dengan SPSS untuk menyatakan bahwa alat ukur yang digunakan dapat dikatakan valid. Variabel atau pernyataan dalam alat ukur kuesioner dikatakan valid jika skor variabel tersebut berkorelasi dengan skor totalnya. Jenis korelasi yang digunakan yaitu korelasi person produk moment atau yang biasa dikenal dengan R-table. Dinyatakan bahwa bila R-table lebih besar dari bila R hitung lebih besar dari R-table, maka H0 ditolak. Itu artinya variabel atau pertanyaan dalam alat ukur kuesioner itu bisa dikatakan valid. Selanjutnya, bila R hitung lebih kecil dari R-table, maka H0 dinyatakan atau tidak ditolak. Artinya variabel atau pernyataan dalam alat ukur kuesioner tidak valid. Berikut adalah contoh pertanyaan-pertanyaan kuesioner, yaitu di sini kita mengambil 5 pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang dapat dijawab dengan yang pertama sangat setuju, kedua setuju, ketiga ragu-ragu, dan keempat tidak setuju. Mengukur validitas dengan cara melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan R hitung atau hasil kolom correlate item total correlation dengan hasil perhitungan R-table untuk degree of freedom atau DF, yaitu rumusnya adalah N kurang 1 kurang 2, yang dimana N adalah jumlah sampel. 15 responden dikurangin 2. Sampel pada penelitian ini yaitu 15 dikurangin 2 sama dengan 13. Jadi didapatkan 13 sampel, yang dimana R-table pada angka 13 menunjukkan angka 0,553. Butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih dari nilai R-table. Jadi maksudnya jika nanti udah dilakukan uji validitas menggunakan SPSS dan didapatkan setiap hasil dari variabel yang diujikan itu menunjukkan angka melebihi 0,553, itu artinya setiap variabel itu dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk dijadikan kuesioner. Setelah itu kita buka SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS tipe 25. Yang pertama kita buat dulu namanya, yaitu ada nomor urutnya sama ada pertanyaan, 5 pertanyaan yang nanti akan diujikan. Karena dari awal udah saya jelaskan bahwa untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil
Itu ada 5 pertanyaan di sini. Terus kita rubah desimalnya menjadi 0. Yang awalnya ada 2, kita rubah menjadi 0. Setelah semuanya sudah, kita ke data view. Tadi ini layer untuk variable view. Berikutnya kita masuk ke bagian intinya, itu cara melakukan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS, yaitu yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya, masuk di data view. Di data view kita masukkan data yang pertama, nama itu diberi singkatan aja, itu ada nomor urut sama ada pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan ke-5 yang akan diujikan. Terus untuk desimalnya yang tadi ada 2, ini saya bikin 0 agar biar nanti setelah angkanya muncul bilangannya tidak ada angka desimalnya. Berikutnya untuk labelnya lebih diperjelas lagi. Untuk nomornya diperjelas di label sini. Sama ini untuk pertanyaan pengetahuan 1 sampai pengetahuan ke-5. Berikutnya masuk ke data view. Di data view udah saya masukkan datanya. Untuk nomor urutnya ada nomor 1 sampai nomor 15, itu jumlah respondennya sudah menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 dengan data sebagai berikut. Berikutnya klik analyze, klik scale, klik reliability analyze. Terus semua data yang ini yang akan diujikan kita masukkan ke dalam item yang akan diujikan, yaitu pengetahuan atau pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Berikutnya untuk modelnya kita pilih alpha, ini udah ada alpha. Terus klik statistik, terus di bagian descriptive for-nya pilih atau checklist scale of item delete. Berikutnya continue, terus klik OK. Ketika kita udah klik OK, setelah klik OK akan muncul seperti ini. Yang pertama kita dapat cache processing summary, itu ada N-nya ada 15 atau 15 responden. Reliability statistiknya callback alpha-nya ada 0. Titik ini tuh menandakan bahwa ada angka 0 di sebelumnya, 0,928, dengan jumlah itemnya ada 5 atau 5 pertanyaan. Berikutnya yang akan kita bandingkan yaitu corrected item total correction yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Correction item yang akan kita bandingkan yaitu dengan hasil corrected item total correlation didapatkan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Kita bandingkan dengan nilai R-table yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu nilai R-table angka 13 itu adalah 0,553. R-table ini bisa kita download di Google. Itu angka 13 itu menunjukkan 0,553. Jadi dari kelima pertanyaan ini yang dinyatakan valid kalau nilainya lebih dari nilai R-table. Pertanyaan yang pertama itu dapatkan hasil 0,963, ternyata dia lebih besar dari nilai R-table. Pertanyaan nomor 1 dinyatakan valid. Pertanyaan kedua didapatkan 0,328, yaitu dia lebih kecil dari nilai R-table, dinyatakan tidak valid. Pertanyaan yang ketiga dapat 0,915.
Pertanyaan ketiga didapatkan hasil 0,915, yaitu dia lebih besar dari nilai R tabel, dinyatakan valid. Pertanyaan yang keempat dapat 0,955, itu dia lebih besar dari nilai R tabel. Pertanyaan keempat valid. Yang kelima dapat 0,963, itu lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Jadi dari kelima pertanyaan yang dibuat, hanya ada satu pertanyaan nomor 2 yang dinyatakan tidak valid. Ya, begitu saja yang bisa dijelaskan mengenai uji validitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Pertama, ini adalah data awalnya dengan 5 pertanyaan dan 15 responden. Pertama kita klik analis, lalu cari scale, dan klik reliability analysis. Pertama, kita klik statistik, kita klik item scale if item means, correction, dan none. Lalu klik continue. Karena kita akan berbanding dengan model alpha, maka kita pastikan klik yang alpha. Lalu, klik pengetahuan 1 sampai pengetahuan 5 dipindahkan ke bagian item. Lalu, pencet OK. Ini hasil dari reliabilitas kita. Yang pertama hasilnya yaitu case progression. Di sini menunjukkan bahwa dari 15 responden memiliki kevalidan sebanyak 100%. Artinya dari 15 responden dijawab dengan valid sebanyak 100%. Lalu kita lihat di sini reliability statistik. Di sini ada Chromeword alpha dengan nilai 0,68 dengan jumlah item. Ini jumlah item, maksudnya pertanyaan ada 5. Di sini kita bisa lihat ini adalah nilai rata-rata dari setiap pertanyaan. Di pengetahuan 1 rata-ratanya itu 1,014, pengetahuan 2 0,704, di pengetahuan 3 ada 1,033, di pengetahuan 4 ada 1,100, di pengetahuan 5 ada 0,799. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah nilai hasil nilai ini reliable atau tidak? Mohon maaf, maksudnya dari hasil ini nilai dari hasil ini kita bisa hitung dengan
Cara mengetahui data hasil tersebut reliable atau tidak dengan cara diukur dengan Cronbouch alpha lebih besar dari nilai R-table. R-table di sini kita menggunakan R-table yang R-table N13. Kenapa N13? Karena sesuai rumusnya DF sama dengan N dikurang 2. N di sini yaitu ada 15 responden. Kami menggunakan responden sebanyak 15, berarti N kami 15 dikurang 2 yaitu 13. Jadi kami ambil N 13 dengan yang 15% yaitu 0,553. Dari hasil data bahwa nilai alfa 0,68, artinya lebih besar dari 0,553. Jadi dinyatakan bahwa hasil alfa lebih besar dari nilai R-table, yaitu artinya hasil ini reliable.